mandi, diomongin oleh wong mancing bahwa itu sudah hampir tenggelam waktu itu di situ. Oh, Tapi masih sempat megang bronjong. Pak Lurah ya, Pak Lurah, Pak mantan Lurah lah. Ini kan ada musibah lagi ya. Ada adik kita, anak kita si siapa namanya? Rehan Muhammad Rehan Palepi. Umurnya berapa? Umurnya 12 tahun, bin Ahmad Junaidi. Sekolah di mana? Di sekolah di SD 41 di daerah Kapuran. Itu kanyut bahasanya tuh ya? Ya, kanyut atau tenggelam. Tenggelam di hari Minggu. Hari Minggu sekitar jam? Sekitar pukul, kalau dapat informasi sekitar pukul 10 lewat 10 lah kurang lebih. Dia ini ke sungai ini renang atau mandi sama teman-temannya, sekitar orang 3. Oh, berarti sengaja mandi ya? Mandi. Nah, kawannya itu balik yang gue kok ya ini ceritanya. Dulu kan mandi di pelataran belakang depan klinik Amanah lah. Depan itu mandi, diomongin oleh wong mancing bahwa itu sudah hampir tenggelam waktu itu di situ. Oh, tapi masih sempat megang bronjong. Itu yang mancing itu, udahlah kamu tuh baliklah, kaget tenggelam lagi. Balik ke pucuk, rupanya mandi lagi, cuman bukan lorong yang itu, tangga bawahnya lagi. Beda tempat itulah, tapi dia di bawah, agak turun ke bawah. Tadi tangga di depan, pindah turun tangga sini. Turun tangga, istilahnya turun tangga situ, dia mandi lagi. Nah, disitulah dia yang hanyut itu. Nah, ada berapa warga yang jingok, istilahnya bukan jingok, dalam arti bukan jingok langsung, dengar omongan dari anak yang lain itu, kawan-kawannya minta tolong, disusul ke bawah, warga lagi nolong, yang kawannya Dwiko ini ya istilahnya mungkin ketakutan, dia langsung lari keluar, Kak. Nggak ada lagi itu posisinya, langsung minggat lagi, kabur. Ditinggalkannya? Ya, disitulah makanya kami dari Basarnas BPBD juga bingung cari identitas alamat itu hari pertama. Nah, kami bantulah istilahnya, sekarang kan ada medsos sekarang, masuk ke dinas, masuk ke dari Ado kemarin, dari Facebook Ado, dan baik kami kemarin masuk ke di Kecamatan Batu Timur, itu kan ada meliputi Lurah, Kades, dan RT RW-nya, Kak. Tolong cari info. Dikarenakan baju anak yang tenggelam itu ada di lokasi, baju, celana, dan sendal. Oh, jadi mantu bugil berarti? Nah, tidak pakai celana dalaman. Celananya CD. Oh, itu alhamdulillah sudah diimpor dari media sosial sekitar pukul 4:30 sore lah, orang tuanya itu ke lokasi korban yang tenggelam itu. Baru tahulah dari situ, bahwa anak itu sekolah di SD 41 dan namanya Muhammad Rehan Palepi, dan orang tuanya Ahmad Junaidi itu. Dari situlah baru tahu, menari dan seterusnya ya tetap masih pencarian. Ini pencarian hari ketiga, Kak. +3 ya. Artinya positif hilang ya? Iya, hilang dikarenakan warga yang ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang dekat rumah pelataran pinggiran sungai itu jingok, tangan tuh masih ke jingok sama ini kemarin. Ini berarti? Iya. Ya, tapi kan mereka di pucuk, Kak, nak turun ke tangga, ngejar ke bawah, lah hilang tangan tuh. Mana cerita ibu-ibu sama bapak itu. Iya. Nah, di daerah itu lubuk atau aliran biasa? Aliran biasa sebenarnya, yang saya tahu aliran biasa, tapi itu posisi memang dalam, Kak, sekitar kurang lebih dari 5 meteran kurang lebih. Kedalaman tuh? Dalaman itu. Memang arusnya deras itu. Nah, itu memang tempat biasa mandi atau memang kalau warga sekitar memang tempat mandi. Mandi, makanya ada tangga turun ke bawah itu untuk mandi atau nyuci lagi gitu. Nah, ada itu ngapu jalan ngandon mandi ke situ?
Nah, dari cerita ibu korban itu, dia itu pernah tinggal deket-deket Bakung daerah situ, Kak. Jadi pernah nyuci baju di situ. Jadi anak itu tahu dan paham tempat itu. Dalam arti, oh tahu di sini tempat mandi. Oh. Jadi dia mandi di situ dengan kawan-kawan. Makanya dia mandi ke situ ya. Iya. Nah sampai sekarang kawannya itu mana? Kawannya tuh ya yang Wiko ya? Iya. Wiko nih. Kemarin tuh waktu dari hari pertama itu ya memang belum ketemu kami, Kak, dari pihak itu belum ketemu. Yang Wiko itu kawan lo? Tidak ketemu? Tidak. Tapi mana waktu dari pengakuan dari ibu dan bapak korban, waktu disebutkan oleh ibu sama bapak itu yang ngomong ada anak uang dua itu lari, sikok tinggi, sikok tanggung ini. Langsung disebutkan nama bapak itu siapa kemarin ini, nama anak itu. Ya memang dekat rumah yang bapak korban sama ibu korban itu. Memang budak itu kawan mainnya. Oh, kawan. Kiro-kiro Ini kan Bakung. Ini sampai di mana nih? Tarusan. Sampai mana lah kira-kira bisa ketemu? Ini feeling ya, kita ini feeling lah ya. Yang biasa main di Banyu itu kan? Ya kalau memang dari hitungan hasil dari pelatihan kami yang sudah ada, biasanya kalau satu hari satu malam itu dengan jengok tubuh korban tidak pakai baju ataupun itu sekitar dari 3 kilo sampai 5 kilo baca lari, Kak, itu. Sehari? Ya sehari. Inilah 3 hari? Iya 3 hari. Berarti... Tapi kan itu kalau memang lancar istilahnya. Kalau memang dia tersangkut di uji kita lubuk ataupun rebo-rebo ya mungkin tidak jauhnya. Dikarenakan pernah 2024 kemarin di sekitar itu ada yang hanyut juga, ketemunya di terusan. Di sinilah deket pom apa itu namanya? Pom PDAM ponton itu. Di depannya sebelah kiri, Kak. Sebelah kiri sini ketemunya. Kalau dari sini sebelah kiri ketemu kemarin. Jauh kemarin. Tahun 2024. Ya, tahun 2024. Nah, ini belum ketemu. Ya mungkin ini hari ini sampai ke Tanjung Kemarau ataupun Banuayu. Ikuti aliran berarti ya. Yakin gak ketemu? Insya Allah. Ketemu ya? Insya Allah ketemu. Kalau bentuk-bentuknya aja. Ya, kalau kita ngomong yakin bingung gitu. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah. Diusahakanlah. Ini berapa tim yang mencarian? Kalau dari kami satu tim. Dari dari Basarnas satu tim juga. Berapa uang jadi? Jadi kalau dari kami sekitar uang 12 uang. Dari BPBD itu 12 uang. Kalau dari Basarnas sekitar uang 5. Oh. Jadi uang 20-an ya? Ini sampai kapan pencarian? Ada batasnya? Biasanya kalau memang batas itu 3 hari, Kak. 3 hari dan bisa sampai seminggu. Tapi batasnya itu cuma 1 minggu. Maksimal satu minggu. 3 hari itu ya? Maksimal 1 minggu. Dan itu tapi kami bukan semata-mata itu kami menginformasikan bahwa misalnya di bawah ini kan Tanjung Kemalo, Banuayu sampai Lubuk Batang itu biasanya kami share ke di grup mereka minta tolong kalau ada penemuan mayat ataupun itu cepat-cepat melapor, baik itu dari kepolisian atau kami sendiri BPBD. Coba ya, Kak. Pernah nggak selama di BPBD ini nyari tak ketemu? Ada, itu posisinya, tapi ini kita cerita dikarenakan aku masuk BPBD 2019 itu cerita lama lah. 2014 itu anak yang hanyut di daerah Karanglantang, desa Karanglantang itu dari 2014 itu sampai sekarang 2025 sampai detik ini tidak ketemu. Itu hanyut juga? Hanyut juga. Oh. Nah itu pencarian berapa lama? Pencarian itu ada juga maksimal paling 3 seminggu ya? Seminggu paling. Apapun hasilnya kalau sudah seminggu tutup, naik berarti? Naik, tutup, kita pamit dengan keluarga korban bahwa memang pencarian ditutup misalnya. Oke, selain yang ada tadi mah Karanglantang, ada lagi tidak? Yang selain di laut misalnya, selain di sungai, yang hilang tanpa jejak sampai detik ini tidak ketemu? Ada kemarin juga 2016 itu yang uang dari kehutanan. Oh, itu yang uang dari kehutanan yang hilang di ini tuh hutan sumur 8 itu Bukit Nanti. Bukit Nanti itu hilang
waktu dalam pengecekan apa pengukuran wilayah antara aku dengan Muara Enim. Apal batas. Apal batas. Sama sekarang juga. Ya, sampai sekarang dari 2016 ya. Artinya baru dua kejadian yang baik hilang di darat ataupun yang tidak ketemu. Itu yang di darat. Kalau yang 2016, kalau yang 2014 itu hilang di air yang di Banyu itu, sungai itu ya. Gimana tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitan nyari saya ini korban anjir ini kesulitannya ini Kak. Posisinya pertama kita ini kan bermacam ragam ketinggian air, ada yang dalam, ada yang rendah, dan ada banyak sampah sekarang, banyak istilahnya zaman rebo-rebo lah gitu yang ngangkut. Kan kalau untuk penyelaman juga tidak efektif Kak, susah, apalagi tidak arus deras itu. Nah, jadi ya mungkin melakukan penyisiran baik itu kiri dan kanan ataupun melakukan circle namanya kalau itu untuk mengangkat mayat yang ada di dasar sungai. Nah ini pakai jasa dukun, orang pinter lah dukun orang pinter lah. Nah kalau kami dari pihak BPBD dan Basarnas kami pernah ngobrol, tapi tidak ada paling sirik ya? Bukan masalah sirik, itu kan kalau kami kan Islam, intinya Islam ini makanya paling bisa namu samubinnya kami Al-Fatihah sambil nyari itu Al-Fatihah biasanya Kak. Kami Al-Fatihah ke ya minta dulu petunjuk lah istilahnya. Ya kalau ketemu, tapi dari pihak biasanya dari pihak keluarga korban ada yang dari pakai uang pintar, ada yang minta cari itu. Ada gak bantuan dari luar mimpi itu Pak selama dalam proses pencarian? Ada. Teman-teman BPBD, khususnya BPBD ada berapa kali yang pernah dimimpin, ditunjuk lah istilahnya. Misalnya hari ini hari ketiga, mungkin negara ketemu hari keempat mungkin masih nyari. Itu biasanya ada yang dapat mimpi. Oh ini di sekitaran ini saya dekat kayu ini, dekat batu ini. Biasanya di situ Kak ada yang petunjuk lah ya. Cak kemarin yang di Semidang Haji itu dekat kayu, memangnya dapat ketemu. Yang tenggelam itu banjir itu ya? Bukan Kak, itu memang hanyutnya. Hanyut. Itu uang yang begawi di PLTU apa itu yang PLTU ini? Kebon Agung. Sumbaksel berarti ya? Itu pernah dia nganyut. Tahun ini itu ya? Tahun belakang? Tahun belakang Kak. Itu tahun 24. Nyebrangkan tali itu Kak. Lah dia omongi warga sama yang tim mereka suruh pakai rakit bae kemarin tuh, pakai rakit. Dah galak dia nak berenang, kelesuan, tanyut. Wih, mistis berarti. Nah, mungkin kawannya kali ya. Kawan yang tadi kembali ke adik tadi kan. Mungkin kawannya atau mungkin ibunya kan yang dekat yang ibu tuh lah kan. Yang ada apa namanya hubungan emosional hati lah ya. Nah, ada tak mungkin petunjuk lewat ibunya? Ya, keluarga lah. Kalau kebanyakan kami yang sudah nolongin belum ada untuk petunjuk. Termasuk yang ini? Belum ada. Tapi memang gitu ilmu dusun lah, ngomong ilmu dusun itu. Kalau budak-budak kecil ini kan biasanya dia ada bantal kesayangan untuk duduk. Ataupun mainan dia yang untuk bisa ngapung lah. Itu biasa dianyutkan biasanya di mana cak bantal itu, di mana tempat berhenti, insya Allah biasanya di sekitar itu insya Allah ketemu biasanya. Itu mitosnya? Ya mitos istilahnya. Tapi pernah dipakai mitos itu? Tapi kalau zaman cerita-cerita orang tua memang pernah dipakai Kak. Di temukan di BPD? Belum pernah. Nah ini ada rencana enggak? Apa tadi? Yang pakai bantal tadi. Yang bulan kemarin Kak. Memang enggak pernah kami. Paling kami tuh kalau memang itu makanya pengen tahu siapa namanya, siapa binnya. Biasanya kami sambil pencarian di Al-Fatihah sampai insya Allah ketemu lah. Ya Al-Fatihah berhentian, siapa yang nak baca berhentian kawan. Lah ibunya rasanya belum? Ibunya mungkin udah, ibu sama bapaknya sudah kemarin. Sudah. Kemarin dan kemarinnya lagi, hari ini mungkin belum ketemu Kak. Mungkin nyebar ada yang ke bawah dari Tanjung Kemala, ada yang di Banyuwangi. Nah film terakhir sudah sampai kemana lah ini? Kalau memang itu kalau lihat itu dari
berapa hari ini ya sekitar sampai 15 kiloan lah, kurang lebih ya, sampai dari Tanjung Kemalo bisa, Banoju bisa, Lewatan lagi ya. lewat bisa jadi. Tinggal Pencarian tidak sampai malam lagi. tidak, memang kalau tidak, bukan sekarang nggak, memang dari dulu SOP-nya sampai sekitar pukul jam 5 itu udah tutup ya. Maksimal. Ngaku deh kalau malam. Kalau malam itu terkendala dengan jarak Penerangan. pandang mata dan penerangan, Kak. Kalau dulu pernah dalam pencarian tidak efektif lah intinya. Karena kan jarak pandang tidak jelas. Sudah itu juga kalau memang ketemu bisa-bisa kemarin hilang lagi, tenggelam lagi mayat itu. Karena kan pandangan mata tidak jelas. Apakah itu karung, apakah apa, kan kalau malam kan tidak jelas. Biarpun pakai senter di kepala itu kan kita sudah noleh ke kanan lah, hilang lampu itu ke kanan. Kalau masang jaring bisa tengah-tengah. Pak misal Bisa baik. Pas hari pertama hilang nggak masang jaring. Iya, bisa baik. Tapi kan ya kita nih sekarang yang kalau peralatan gitu tidak kate kalau masalah jaring itu. Pertama, kedua, yo kebanyakan ya sampah yang nyangkut banyak. Benar. Bikin masalah baru ya. Yo, buat masalah baru nih. Cuman kalau yang pernah nganyut di Lubuk Batang itu ada pernah kedapatan warga inisiatif mentangkan jalo, Kak. Istilah bukan jalo, siapa tuh? Jaring. Dapat masuk. Tidak putus. Tidak tuh tidak dia terkait, memang ada menyelam sambil nyari nyelam. Dapat lah udah itu di Banu, di daerah Lubuk Batang baru, antara baru dengan lama itu perbatasan lah. Aku tuh ketemu. Nah, ini kan biasanya kan sungai ini dangkal kan. Nah, ini dalam posisi lagi besar atau sandaran inilah banyu ini. Kemarin debit air agak tinggi, Kak, memang. Yang ini kan ini posisi untuk sekarang hari ini udah turun ini. Kemarin agak tinggi masih. Iya. Tapi tingginya bukan tingginya, paling sekitar 5 cm dibandingkan dengan yang ini. Kurang lebih lah 5 sampai 10 cm. Kalau yang kita duduk ini berapa lah ke dalam ke bawah? Ini kalau yang di sini sekitar paling 3 meteran, nggak masih dalam lah, 2 meteran. Kalau cuman yang tempat yang udah nganyut itu sekitar 5 meter tadi. Posisi normal atau posisi sekarang? Iya, cuman banyu besar lebih dari situ dalam ya. Ada enggak doa ataupun apa namanya itu harapan untuk adik gitu yang belum ketemu selaku BPBD gitu nah. Ini H+3 loh. H+3 Mana kira-kira? Ya harapannya sebenarnya secepatnya ketemu, tapi ya kita dari itu kan kita masih berusaha dengan yang Maha Kuasa lah istilahnya kan. Pencarian ini biasanya tidak ke lama, biasanya insya Allah lah, biasanya 3 hari sampai 4 hari ketemu, insya Allah. Muncul ya? Muncul ya? Biasanya muncul ke permukaan biasanya hari kedua juga, biasanya hari kedua itu biasanya sekitar sore, biasanya sekitar biasa nongol, tapi ya kemarin belum ketemu, masih nyari. Nah, dia ini bisa berenang nggak, Dek ini? Pengakuan dari yang istilahnya yang dekat-dekat tetangga itu tidak bisa aja. Allah. Ini mandi di pinggir, tapi ada kan itu aliran agak deras kemarin tuh, anyut-anyutan. Nah terakhir itu masih berpegangan dengan bronjong itu, Kak. Bronjong. Ada yang mancing itu ngomong sudahlah, tidak usah mandi lagi. Kaget terjadi lagi, saya ada yang nganyut. Balik memang, cuman turun tangga bawah yang lain lagi. Oh, ini anak berapa beradik ini? Kalau berapa beradik kemarin belum sempat kami nanya, cuman dia ini anak bungsu terakhir, lanang siko itulah. Allah. Ataupun 3 beradik ataupun 4 belum kami tanya kemarin. Bungsu. Kalau hari-hari yang tuanya apa kira-kira? Dari ini? Begawinya itu bapak itu buka bengkel. Bapaknya? Buka bengkel ataupun melok bengkel lah, siapa bengkel. Kalau emak itu pedagang di Pasar Baru ataupun di Pasar Pucuk kemarin. Pokoknya pedagang nggak kemarin tuh. Jadi kalau Basarnas itu memang kita undang atau ada masyarakat? Iya, kalau memang kemanusiaan. Memang bukan kemanusiaan, Bay. Memang dia ditugas ke dari Basarnas yang ada di Palembang untuk berkantor di Oku Timur. Tapi di Oku Timur itu untuk meliputi Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku Indo. Jadi biarpun ada yang ngomong wong hanyut, musibah lah ya, ada yang memang diperlukan untuk evakuasi, mereka memang
Standby. Memang ngomong sama kami kalau ada terjadi apa-apa Kak, tolong Kabarin. kabarin kami. Oh. Jadi kami bisa merapat ke sana. Koordinasi. Jauh ini koordinasinya jalan terus tuh. Alhamdulillah jalan. Memang standby ini. Iya, standby. Nah, alat ini berapa dipakai? Ini Selain ini punya siapa nih? ini punya Basarnas, punya kita lagi ke bawah. Oh, lagi nyisir ya. Nyisir. Jadi dua perahu. Terus 20 personil ya. Iya, tapi diterjunkan ya. Tapi kapasitas perahu ini biasanya paling isi wong 6, wong 5, ada wong 4, enggak baca banyaknya. Oh. Karena kan ini 2 kanan 2 kiri 4. Ini pengemudi. Udah banyak. Belum misalnya memang dapat Bocor. korban tidak korban. Oh Taruh iya. sini jadi enggak mungkin banyak. Pergantian lah nantinya. Kalau Ini udah disiapkan nih. Kotak kota apa kantong? mayat. Ada kalau ini bawa dari Basarnas, kita ada di perahu kita ada juga. Berbeda-beda. Ada kalau. Oke, mudah-mudahan kita berdoa lah ya. Amin. Melalui kita ngobrol hari ini, mudah-mudahan Tuhan menunjuk ke adik itu muncul biar segera ditemukan kan, diurus layaknya sebagai orang muslim kan, orang muslim, dimakamkan, disolati, dikuburkan misalnya kan. Ya termasuk bayi-bayi juga cepat naik kan, lelah kan. Nah lagi 3 hari 4 hari kan. Mungkin itu kepada keluarga mudah-mudahan bersabar, adek cepat muncul deh, cepat diurusnya ya. Ya Kak, amin. Kakak tunggu di daratan.